Di sisi lain, Saudara, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan bahwa Italia siap membantu pembukaan Selat Hormuz untuk navigasi. Namun demikian, Meloni mewaspadai bahwa situasi di wilayah tersebut tetap genting. Berbicara di akhir pertemuan kelompok 5 Eropa di Berlin, Jerman, Giorgia Meloni mengatakan penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran adalah tanda positif. Atas hal tersebut, Meloni mengaku siap membantu agar Selat Hormuz segera dibuka agar jalur vital untuk pasokan energi global kembali normal. La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro. Restano centrali chiaramente il dossier nucleare, la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte marittime internazionali con annessa libertà di navigazione, quindi stretto di Hormuz, una priorità strategica per tutti. Su questo l'Italia ha già offerto la propria disponibilità a dare una mano, ferme restando ovviamente le autorizzazioni che nel caso sarebbero necessarie. Saudara, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali bersama rekan saya Lintang Pudiastuti, jadi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dengan saya Lintang Pudiastuti, kita terhubung dengan narasumber Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat pagi, Pak Hasibullah. Selamat pagi, Mbak Lintang. Baik, kalau kita mengamati kondisi saat ini, seperti apa perkembangannya untuk di Timur Tengah yang Anda lihat? Ya, saya rasa secara umum ada progres yang cukup kuat, cukup positif menurut saya, dan itu kabar baik. Terutama kalau kita melihat daripada hasil-hasil kesepakatan di Swiss dalam pertemuan terakhir di Swiss kemarin. Jadi ada kerangka, ada poin-poin yang menurut saya cukup positif. Cuman memang tantangannya baik di Amerika maupun di Iran ini ada kayak semacam dinamika yang
katakanlah mempertanyakan atau kalau di Iran skeptis terhadap perundingan seperti ini. Dan sikap-sikap seperti ini menuntut adanya statement ataupun pernyataan dari otoritas setempat, sehingga itulah kemudian bisa muncul pernyataan-pernyataan yang menekankan, menonjolkan keuntungan atau keberhasilan dari negara masing-masing, baik Amerika maupun Iran, yang dari sisi lain terutama dari Saja membuat kondisi jadi berubah gitu, kesepahaman ini akan bergeser begitu. Kita lihat memang kesepakatan damai ini bukan saja muncul kali ini saja, tapi beberapa waktu lalu sudah beberapa kali digaungkan, tapi nyatanya tidak berhasil dan akhirnya ya begini-begini saja begitu. Kalau Anda melihat yang poin ini untuk saat ini seperti apa, Pak? Ya, sekali lagi tantangan utamanya memang di internal kedua negara, Iran dan Amerika, yang katakanlah sama-sama tidak puas. Kalau di Iran ada kelompok yang sangat skeptis dengan Amerika, perundingan dengan Amerika, dan mereka khawatir malah ini cuman ngerjain Iran kembali. Nah, sementara kalau dari sisi Amerika itu justru semakin banyak baik Republik maupun Demokrat yang sama-sama bersikap oposan atau mempertanyakan kebijakan ini yang dianggap memberikan hadiah bagi Iran. Nah, yang paling kuat tentu saja adalah Israel. Yang selalu saya sampaikan, Israel ini adalah menjadi pihak ketiga yang paling dirugikan, paling disakiti, paling merasa kalah dari kesepahaman ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memetakan tantangannya dari mana, kalau bagi saya tantangan utama akan datang dari Israel. Jadi kalau ini kesepahaman ingin dipertahankan, maka kedua belah pihak harus menjaga manuver Israel. Termasuk dengan kebijakan Israel yang secara sengaja tidak mau mundur dari Lebanon. Karena dengan tidak mundur dari Lebanon, Israel banyak dapat keuntungan. Keuntungan yang pertama itu artinya dia tidak mau tunduk kepada Iran, yang secara sengaja mengaitkan Lebanon dengan perdamaian di antara dirinya dengan Amerika. Yang kedua juga dia ingin tidak tunduk kepada Trump, kepada Amerika, yang artinya dia punya kayak semacam kemandirian. Jadi bukan republik republik pisang seperti yang selama ini dikritikkan oleh para oposan. Dan yang kepentingan tidak kalah kuat di internal Israel sendiri, sekarang semakin kuat kelompok-kelompok yang menginginkan Iran dihadapi dengan lebih kuat, lebih tegas, termasuk Lebanon, karena perang selama ini berlangsung tidak menghasilkan apapun, kecuali bahwa kenyataannya Iran dan proksinya itu betul-betul menjadi ancaman bagi Israel, dan itu bisa dibuktikan dari senjata rudal yang mereka miliki. Jangankan Iran, bahkan Hizbullah sampai sekarang masih memberikan perlawanan yang cukup merepotkan bagi Israel. Oke, Inilah kemudian konteksnya, Mbak Lintang. Oke, Pak, ini kan berarti kalau saya lihat ada degradasi kepercayaan antara Israel terhadap Amerika. Nah, Amerika ini kan sudah menggaungkan kesepakatan untuk damai dengan Iran. Apakah ini juga akan mempengaruhi Amerika untuk kedepannya, apakah melanjutkan atau tidak? Karena sepertinya Israel tidak sepaham begitu dengan Amerika dengan kondisi politik yang ada saat ini. Bagaimana Anda membacanya ke depan? Apakah Amerika akan tetap kekeh atau seperti apa? Ya, sebenarnya perbedaan kepentingan di antara Amerika dengan Israel sekarang itu diakibatkan oleh katakanlah miskalkulasi, terutama di internal pemerintahan Amerika yang kadung mengikuti katakanlah presentasi dan proposalnya Netanyahu bahwa perang ini akan berakhir dan menang dengan cepat. Tapi sekali lagi ternyata itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Amerika dengan Israel berada pada kepentingan yang berlawanan. Amerika mau tidak mau harus segera mengakhiri perang ini dalam waktu yang secepat-cepatnya agar masih cukup waktu untuk menciptakan manuver, menciptakan narasi dalam rangka menyongsong mewujudkan kemenangan dalam pemilu di bulan November mendatang. Nah, sementara Israel berada pada posisi yang harus melanjutkan perang ini, seperti yang saya bilang tadi, walaupun sama-sama Netanyahu juga akan menghadapi pemilu, tapi justru kepentingan politiknya harus melanjutkan perang ini dan betul-betul menghabisi Iran dan kelompok-kelompoknya. Nah, itulah kemudian yang tidak bisa lagi dikompromikan, dan karena kepentingan yang berbeda, maka sekarang kita melihat adanya
perbedaan cara, perbedaan taktik di antara yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Nah, kalau pertanyaannya kalau ke depan bagaimana, akankah akan ada perubahan? Menurut saya dalam logika hukum kita berpikir kalau sudah hilang sebabnya, hilang faktor pembedaannya, maka mereka akan ketemu lagi, yaitu pasca pemilu. Jadi kalau pasca pemilu November, saya yakin itu akan lebih mudah untuk dipertemukan kembali. Di dalam November, sebelum pemilu terjadi, sebelum pemilu terlaksana, menurut saya susah untuk kemudian ditemukan kompromi ataupun perubahan sikap. Karena berada pada posisi nggak mungkin Trump melanjutkan sikap-sikap eskalatif, sikap-sikap perang, sementara partainya menginginkan kemenangan di pemilu mendatang. Sementara Israel justru sebaliknya, kalau dia berhenti dengan cara seperti ini, apalagi dalam tanda kutip tidak dianggap oleh Trump, disingkirkan oleh Trump, tidak dipercaya oleh Trump, apalagi berhadapan dengan Trump, maka itu akan menjadikan sebagai kubangan politik bagi Netanyahu. Dan bukan tidak mungkin kondisi seperti ini justru akan mempercepat nasib politik Netanyahu di pemerintahan Israel. Oke, kuat kepentingan terkait dengan politik begitu ya di sini. Nah, bagaimana Anda melihat sedikit saja Pak melihat posisi Iran di sini? Apalagi tadi Anda menyebutkan bahwa November setelah pemilu ini bisa jadi ada perkembangan situasi lagi. Bagaimana Iran membacanya? Apakah ini pengelabuan semata atau seperti apa Pak? Saya rasa Iran cukup awas ya. Dia belajar dari semua pengalaman pahit yang dilakukan, sehingga langkah-langkahnya menurut saya terukur dan penuh kehati-hatian. Termasuk ketika sekarang Israel terus bergejolak di Lebanon, maka kemudian dia kembali sempat menutup Selat Hormuz. Jadi Iran betul-betul belajar dari yang sudah dia lakukan. Dia tidak ingin dalam tanda kutip dikhianati untuk yang ketiga kalinya. 2 kali sudah dikhianati di perundingan, sekarang dia tidak ingin dikhianati kembali. Dan kalau pengkhianatan itu kembali terjadi, paling tidak itu Iran tidak ingin sakit hati untuk kesekian kalinya. Baik. Karena itu dia tidak memberikan semua kartunya, dia tetap memegang kartu-kartu kunci, salah satunya adalah Selat Hormuz. Oke, kita akan lihat langkah ke depan dari ketiga negara ini antara Amerika Serikat dan Iran dan juga dari Israel. Terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sama-sama Mbak Lintang. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV kami tutup. Setelah ini Anda akan menyaksikan Kompas Siang. Sampai jumpa.